bahwa tadi kita berziarah ke makam salah seorang wali Allah, yaitu Kanjeng Tuan Syekh Abdul Muhyi. Kanjeng Tuan Syekh Abdul Muhyi ini adalah salah seorang wali Allah, cucu daripada Sunan Giri, salah seorang wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, dan makamnya ada di daerah Giri, ya, Gresik, Jawa Timur. Ini Kanjeng Syekh Abdul Muhyi adalah cucu daripada Sunan Giri, dari ibunya yang bernama Syarifah Fatimah binti Maulana Raden Ainul Yakin bin Maulana Ishaq. Jadi Maulana Syekh Syekh Abdul Muhyi ini cucu daripada Sunan Giri, wali Songo, ya, dari ibunya yang bernama Syarifah Fatimah binti Maulana Ainul Yakin Sunan Giri bin Maulana Ishaq, dan ayahnya adalah Sembah Dalem Agung, ya, Sembah Dalem Agung, murid daripada Kanjeng Sunan Ampel, dan termasuk Abdul Muhyi ini adalah murid juga daripada Sunan Ampel juga, ya. Dan beliau menyebarkan agama Islam atas perintah gurunya, Imam Anusi, ya, yang pada saat beliau menunaikan ibadah haji di tanah suci. Dan konon ceritanya pula, ini Syekh Abdul Muhyi juga salah seorang murid daripada Tuan Syekh Muhammad Saman. Salah seorang wali yang masyhur. Manakala orang banyak tuh tawasulan atau menajar, itu baca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman, ya. Maka Syekh Abdul Muhyi ini murid daripada Tuan Syekh Muhammad Saman juga. Dia lahir di Jawa Timur, ya. Setelah dewasa kemudian berkeluarga, menyebarkan agama Islam sampai ke tanah Jawa Barat. Satu masa ini Tuan Syekh Abdul Muhyi menunaikan ibadah haji, bertemu dengan gurunya. Setelah menunaikan ibadah haji, maka Syekh Abdul Muhyi disuruh kembali ke tanah Jawa untuk mencari tempat, ya, di mana tempat itu terdapat gua peninggalan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Atas petunjuk gurunya, ya, manakala beliau bercocok tanam di tempat itu, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang ditanam. Kalau ditanamnya satu, maka keluar buahnya satu. Kalau ditanamnya itu satu, keluarnya berlimpah-limpah, maka Tuan Syekh Abdul Muhyi disuruh cari lagi tempat, bahwa tempat itu bukan tempat yang dituju atas petunjuk gurunya itu. Singkat cerita, setelahnya kembali dari tanah suci Mekah beserta rombongan kembali ke tanah Jawa, maka beliau singgah dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan petunjuk gurunya. Maka dia masuk kampung, keluar kampung, bercocok tanam, ya, dari lahan hutan dijadikan perkampungan, dijadikan pemukiman. Maka Tuan Syekh Abdul Muhyi beserta para murid-muridnya menanam padi. Begitu menanam padi, ternyata hasilnya berlimpah ruah. Kalau nanam sesuatu hasilnya banyak, ini apa kagak? Wah, ini dia nih. Tapi Tuan Syekh Abdul Muhyi enggak. Begitu bercocok tanam, hasilnya berlimpah ruah, maka dia harus pindah dari situ sesuai dengan petunjuk gurunya. Beberapa tempat-tempat yang dia singgahi, dibangunlah satu perkampungan pemukiman, lahan hutan dijadikan pemukiman perkampungan orang-orang di situ, ya. Maka dia pindah terus, maka akhirnya sampailah dia di tanah Jawa Barat, ya, tepatnya di daerah ini nih. Pada saat itu tempat ini belum disebut Pamijahan, belum, ya. Maka disebut Pamijahan, setelahnya
beberapa bulan beliau tinggal di tempat ini, maka disebutlah ini daerah Pamijahan. Dari satu tempat ke tempat lain dia menuju ke tempat ini, maka dilaluinya adalah jurang, kemudian apa namanya, hutan, jurang, ya. Maka dinamakan ini namanya Sapar, ya, Sapar Wadi. Setelahnya dia berada di sini, maka kampung ini dinamakan Sapar Wadi. Artinya Sapar Wadi ternyata diambil dari bahasa Arab. Sapar itu saparo, artinya perjalanan. Sapar itu artinya perjalanan. Wadi artinya lembah, jurang. Jadi benar kalau kita kemari kan jalannya jurang, kiri kanan, nikung, sono sini, bawahnya gilingan, jurang yang sangat luar biasa. Ini zaman sekarang, bagaimana zaman dulunya? Belum ada aspal, belum ada lain-lainnya, ya, cuman kendaraan kuda atau dia jalan kaki. Maka dilalui tempat ini, ya, perjalanan ini dinamakan Sapar Wadi. Perjalanan yang dilalui dengan jurang-jurang, lembah-lembah. Maka akhirnya menetaplah Syekh Abdul Muhyi beserta keluarga dan rombongan di tempat ini. Maka bercocok tanam dia di sini. Ternyata begitu dia nanam padi satu, keluarnya satu. Maka inilah tempat yang ditunjukkan oleh sang guru pada saat dia kembali dari tanah suci Mekah. Maka dia berdiamlah di sini, menetaplah di sini, dia menyebarkan agama Islam melalui tempat ini. Dengan singkat, banyaklah orang berdatangan ke tempat ini berbondong-bondong, ya. Mulai dari hari ke hari, malam, siang, enggak ada berhentinya orang berduyun-duyun datang ke tempat ini untuk memeluk agama Islam. Maka akhirnya dinamakan ini tempat Pamijahan. Pamijahan menurut Kamus Bahasa Sunda artinya tempat ikan yang nyarang, tempat ikan yang bersarang, nelor kalau kata kita ya, nelor, bersarang, bersinggah, ngumpul. Maka ternyata kalau kita lihat ini orang dari mana-mana datang kemari kan, bagaikan ikan yang sedang menyarang. Perhatiin nggak orang nggak berhenti-berhentinya datang kemari? Perhatiin nggak? Datang 5, keluar 10, keluar 10, datang 15, nggak ada berhentinya. Maka dikatakan Pamijahan. Dari zaman dulu itu, dari sejak Syekh Abdul Muhyi berada di tempat ini sampai dengan saat orang nggak ada berhenti-berhentinya yang berdatangan ke tempat, siang, malam, pagi, sore, terus nggak ada sepinya. Itu dikatakan Pamijahan. Jadi bukan pamujaan, bukan. Kalau pamujaan kan musyrik. Pamujaan bukan, ini Pamijahan. Menurut Kamus Bahasa Sunda, Pamijahan itu adalah tempat ikan bersarang, or menetaskan apa namanya induknya. Maka pantas orang berdatangan kemari, melewati jurang, melewati lembah, melewati Masya Allah gunung, hutan dan lain sebagainya, diibaratkan ikan yang sedang bersarang, menelurkan. Itu kira-kira. Nah, dikatakan Sapar Wadi. Sapar artinya perjalanan, wadi itu artinya lembah, jurang. Pamijahan, berduyun-duyun orang datang kemari, tiada henti-hentinya, diibaratkan ikan yang sedang bersarang, begitu. Paham dah? Nah, kemudian atas petunjuk gurunya tadi, maka dicarilah goa. Bener nggak goa ada di sini? Ternyata beliau beristikharah mohon petunjuk kepada Allah. Ternyata goa ini pun ada di tempat ini. Konon ceritanya, goa ini sejak ditemukan oleh Tuan Syekh Abdul Muhyi sudah berusia lebih daripada 500 tahun yang silam. Jadi goa itu sebelum kedatangan Tuan Syekh Abdul Muhyi itu sudah berada di tempat ini 500 tahun yang lalu. Bayangin. Dan ternyata ini goa tempat apa namanya tirakatnya
Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia yang makamnya ada di negeri Baghdad, Irak. Bayangin, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dari Irak datang ke tempat ini, ya, Mbak. Jadi ini Pulau Jawa, khususnya yang ada di Jawa Barat ini, pulau yang penuh dengan misteri orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata goa ini sangat berfungsi luar biasa. Di zaman penyebaran agama Islam pada zaman Wali Songo, ternyata para Wali Songo pun, ya, manakala ada hal-hal yang sangat perlu dalam penjara agama, menetap di mana gua tadi. Maka begitu kita tadi masuk ke dalam gua, ya, luarnya sempit, dalamnya lega. Ya, di situ terdapat beberapa petilasan-petilasan, tempat-tempat di mana berkumpulnya para wali Allah, khususnya Wali Songo, ya, dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah singgah di dalam gua tersebut, termasuk Tuan Syekh Abdul Muhi dalam rangka mengatur strategi penyiaran pada masa beliau hidup. Itu karena ziarah yang saya muliakan. Ini ternyata di dalam gua itu ada tempat musyawarah, ada masjid, ya, fungsinya di dalam gua tadi. Kemudian ada beberapa sudut-sudut celak-celak bekas perjalanan para wali itu, ada yang menuju Surabaya, ada yang menuju Mekah dan lain sebagainya, ada di dalam gua tadi. Itu sesuai dengan petunjuk, ya, daripada turun temurun, ya, para ulama aulia solihin yang pernah di mana goa Saparwadi tersebut. Nah, dalam ceritanya Tuan Syekh Abdul Muhi ini adalah seorang wali Allah, murid daripada Tuan Syekh Muhammad Saman, salah seorang wali yang sangat masyhur, ya, di kalangan kaum muslimin wal muslimat hingga sampai dengan saat ini. Siapa orang yang gak kenal Tuan Syekh Muhammad Saman, ya? Tak, kalau ada apa-apa tuh tawasul, wasilah, munajat, najar. Kalau urusan kita rapi, beres, sukses, ya, baca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman. Ternyata Syekh Abdul Muhi ini adalah salah seorang murid daripada Tuan Syekh Muhammad. Dan beliau ini sejaman dengan beberapa wali pada zaman itu, diantaranya adalah Syekh Maulana Mansur yang makamnya ada di daerah Banten, Cikaduan. Kemudian Tuan Syekh Ja'far Shodiq yang ada di Gunung Haruman, Garut. Tuan Syekh Ja'far Shodiq yang ada di Gunung Haruman, Garut. Nah, tiga wali ini sejaman pada zaman itu, ya. Konon beliau ini masing-masing mempunyai karomah yang sangat luar biasa. Baik itu Tuan Syekh Maulana Mansur, baik itu Tuan Syekh Ja'far Shodiq yang ada di Gunung Haruman, khususnya pula Tuan Syekh Abdul Muhi yang makamnya tadi yang ada di Pamijahan. Konon ceritanya setengah daripada karomah Tuan Syekh Abdul Muhi pada saat beliau kembali dari tanah suci Mekah, pulang bersama sahabatnya Tuan Syekh Maulana Mansur dan Tuan Syekh Ja'far Shodiq, ya, masing-masing ketiga wali Allah itu pulang melewati jalur yang lain-lain. Kalau Tuan Syekh Maulana Mansur, dia kembali dari tanah suci Mekah lewat sumur Jam-Jam, nyelam di sumur Jam-Jam, kemudian nimbul-nimbul di daerah Banten. Maka tempat keluarnya Syekh Maulana Mansur itu disebut Kampung Cibulak. Cibulak, arti Cibulak karena keluar Syekh Maulana Mansur berbarengan dengan air yang bluak di tengah lapang, maka dikatakan sekarang namanya Kampung Cibulak. Kemudian Tuan Syekh Ja'far Shodiq yang makamnya di Gunung Haruman, dia itu pulang kembali dari tanah Mekah lewat udara, dia terbang sampai ke tanah Jawa. Sedangkan Tuan Syekh Abdul Muhi, ya, kembali ke tanah Jawa melewati dasar lautan.